Ketika Anda memarahi anak Anda, itu ibarat Anda menempa besi dengan api yang panas, memukulnya berkali-kali hingga dia tajam. Dan pada akhirnya, dia bisa menghujam ulu hati Anda. Hai, di edisi Jeffrey Haryanto menjawab kali ini, saya secara khusus ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirim ke alamat kami. Dan saya tahu Anda menunggu sudah cukup lama, dan hari ini pun kami tidak bisa membahas semuanya, tetapi kami janji untuk membahasnya di episode-episode selanjutnya. Nah, ini nih menarik. Saya pun sendiri orang tua, dan banyak orang tua lain pasti pernah melakukan praktek ini, memarahi anak. Tapi ternyata di dalam psikologi itu, di dalam pakem-pakem kepola asuhan, ada marah yang disyaratkan. Jadi marah tidak sekedar marah. Yang sering terjadi itu di soal proporsionalnya, ya. Jadi salahnya 2, marahnya 4. Atau salahnya 1, marahnya 3. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Jadi kadang-kadang marah yang kita berikan atau kemarahan yang kita berikan itu tidak sesuai dengan bobot kesalahan anak. Ya. Kesalahannya misalnya menjatuhkan air di lantai. Ya kan? Sanksinya adalah tidak nonton TV selama 1 minggu. Begitu kan? Sudah begitu berlutut selama 1 jam. Atau kemudian diomel-omelin. Maka kita ini orang tua ini kan ini ada satu soal, tapi tidak akan fokus ke situ tuh marahnya. Salahnya adalah menjatuhkan air di lantai yang 4 hari lalu, 1 minggu lalu, bahkan tahun lalu pun diingat. Ini ibu-ibu ini sering sekali jagonya gitu. Jadi mudah diingat gitu. Jadi banyak sekali joke-joke yang bilang ibu-ibu itu pengingat kesalahan yang paling baik. Nah, jadi itu yang sering terjadi. Jadi sudah bilang, itu kan ibu sudah bilang, hati-hati. Dulu juga kau pernah buat ini. Kemarin juga, waktu tamu itu datang kau nakal. Ini ada hubungannya dengan kesalahan hari. Itu yang tidak proporsional gitu ya. Atau sanksi itu tidak sesuai dengan kesalahan. Ya kan? Nah, ini tadi. Yang tadi saya contohkan. Salahnya menjatuhkan air ke lantai, sanksinya adalah tidak nonton TV. Pertanyaan saya, apa hubungannya gitu? Membasahi lantai atau mengotori lantai dengan tidak nonton televisi. Itu kan antara kesalahan dengan sanksi itu tidak connect. Persis seperti kalau anak-anak yang terlambat datang ke sekolah, ya kan? Guru-gurunya apa? Sanksinya adalah berdiri di bawah tiang bendera sambil menghormati bendera. Pertanyaan saya, apa hubungannya anak terlambat dengan menghormati bendera? Justru kita memperburuk, memberikan persepsi yang buruk terhadap bendera oleh anak. Jadi anak berpikir kalau menghormati bendera itu berarti orang yang melakukan kesalahan. Itu kan parah, lebih parah nanti gitu. Dan sering sekali praktik-praktik macam itu kita lakukan. Padahal yang paling penting dari pendidikan model yang tadi itu adalah alasan kenapa dia melakukan itu. Atau kenapa sampai itu terjadi. Misalnya, kenapa Ade bisa tidak hati-hati dan menjatuhkan air ke lantai. Yang kita butuhkan adalah bagaimana dia menjelaskan hal itu. Atau bagaimana dia bertanggung jawab tentang hal itu. Sanksi adalah pilihan berikutnya. Yang paling penting adalah anak mengalami pembelajaran dari situasi itu. Gitu kan? Tadi saya pengaruh guru-guru mau kejar kakak. Akhirnya air jatuh dari gelas. Misalnya begitu. Itu kan, atau seperti anak terlambat tadi. Soalnya tadi malam saya nonton di Antv yang lagi seru-seru, Aryo misalnya gitu kan, sampai tengah malam begitu. Akhirnya saya terlambat bangun pagi. Sehingga enak tuh nasihatnya. Baik, kalau begitu sebentar malam jangan nonton sinetron lagi dulu. Jam 7 atau jam 8 sudah harus tidur supaya bangunnya lebih cepat besok. Atau
Sederhana, kalau saya jadi guru, sederhana saja sanksinya. Hari ini kamu terlambat berapa? Misalnya jam masuknya 7.15 menit ya. Dia datang misalnya 7.30 menit. Jadi ada keterlambatan 15 menit. Suruh saja besok. Suruh saja begini, besok kau harus datang 7 kurang 15 menit. Ya kan, 7 kurang 15 menit. Artinya, itu yang nanti kita bicara soal disiplin positif. Anak akan datang lebih cepat. Sanksinya itu, jadi sanksinya positif. Dia datang lebih cepat 15 menit. Lalu kemudian dipersepsikan sebagai sanksi, tapi sebenarnya kita sedang mendesain perubahan perilaku baru gitu kan. Nah, sehingga hasilnya positif. Itu yang kita sebut dengan disiplin positif. Mendisiplinkan anak dengan positive value. Itu di disiplin positif. Dan jangan lupa, kalau ada pencapaian macam itu, jangan hanya sanksinya yang kita munculkan. Rewardnya penting. Jadi ketika anak terlambat, Anda beri dia sanksi. Beri sanksi itu ketika dia dipanggil di depan teman-teman dan bertanggung jawab. Itu buat anak itu sanksi yang maha berat gitu. Maka ketika anak datang lebih cepat 15 menit, jangan lupa juga memberi reward. Kita beri tepuk tangan untuk Aldo yang hari ini datang lebih cepat dari teman-temannya 15 menit. Tepuk tangan, hey! Dan itu kebanggaan anak. Maka perilaku baik itu akan menetap. Tapi kadang-kadang kita ini orang tua, guru, lebih fokus pada kesalahan ketimbang pada kebaikan. Saya selalu kritik, pendidikan kita lebih suka fokus kepada kesalahan, bukan pada kebaikan. Padahal kebaikan itu perlu di-reinforce, diberi penguatan supaya dia menetap menjadi perilaku baru. Kesalahan diberi punishment, iya. Tapi jangan lupa memberi penguatan pada hal-hal baik yang kita lakukan. Itu tentang memberi sanksi tadi, jadi harus proporsional. Nah, di masa pertumbuhan dan perkembangan, seorang anak ini membutuhkan apa yang kita sebut dengan rasa berharga. Nah, jadi ketika kita marah-marah pada anak kita, sebenarnya kita sedang menggerus rasa keberhargaannya pada dirinya sendiri. Dan kondisi berikutnya anak akan mengumpat dalam batin kalau kasarnya gitu ya. Jadi terjadi apa yang disebut dengan self-talk. Anak bertanya pada dirinya sendiri. Misalnya pertanyaan-pertanyaan sesederhana ini, Bapak Mama masih sayang saya atau tidak ya? Atau kalau masih sayang, kenapa suka marah-marah sama saya? Kenapa akhir-akhir ini saya terus yang dimarahin? Padahal yang lain juga sering dimarahin gitu. Atau jangan-jangan karena saya punya adik lagi, Bapak sudah tidak sayang sama saya. Macam-macam pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, bahaya apabila semua itu tidak terjawab, maka dia akan menjawabnya sendiri. Nah, kalau namanya menjawab sendiri, soal buat sendiri, dijawab sendiri ya seenaknya dia. Gitu toh. Berarti betul. Misalnya Bapak Mama masih sayang saya atau tidak? Oh, Bapak Mama tidak sayang saya. Gitu kan. Lalu kemudian, apakah karena saya sudah punya adik lagi Bapak Mama sudah? Betul. Itu berarti karena Bapak Mama sudah punya adik baru, maka saya sudah tidak disayang lagi. Itu karena dia menjawabnya sendiri. Nah, dalam situasi kita sudah terlanjur memarahi anak, melukai perasaannya, maka physical touching itu penting. Dekati dia, peluk dia, cium dia bila perlu. Tadi di episode memahami emosi anak, diberi feedback tuh, umpan balik terhadap emosinya. Kamu masih sedih ya, kamu masih marah ya. Mohon maaf, atau Mama juga merasakan hal yang sama, atau Bapak juga merasakan kau punya perasaan hal-hal gitu. Jadi berikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya empatik, gitu ya. Itu yang pertama, peluk, cium agar anak merasa orang tua masih menyayanginya. Kembalikan rasa percaya dia pada kita. Yang kedua itu, atau Anda diam saja. Daripada Anda marah-marah ketika Anda melakukan kesalahan dan akhirnya Anda mengeluarkan kalimat-kalimat ajaib yang bisa saja melukai perasaan Anda, mending diam sampai anak menyadari bahwa oh ternyata apa yang saya buat ini salah. Jadi anak melakukan self-evaluasi, gitu, evaluasi. Jadi dia melakukan evaluasi diri terhadap itu. Dan biasanya anak peka kok. Kenapa Bapak tidak jawab saya? Kenapa Bapak diam saja ya? Itu artinya apa? Dia butuh self-evaluasi. Dan yang ketiga adalah jangan malu minta maaf pada anak. Tidak pernah ada dosanya ketika Anda meminta maaf pada anak. Seperti teori ini kah? Teori ikan beku itu kah? Ambil dari kulkas, kan tidak langsung digoreng itu. Ya kan? Dicairkan dulu, dihangatkan dulu di suhu normal supaya dia kembali seperti ikan normal, baru digoreng.
Jadi itu. Jadi direbut hatinya. Ketika hatinya sudah kita rebut, maka baru Anda masukkan dengan apa yang Anda maui dari dia. Gitu ya. Rebut dulu hatinya, maka perilakunya bisa Anda bentuk. Dan yang ketiga, hati-hati kalau anak sudah mulai curhat di media sosial. Itu artinya ada yang tidak beres di dalam rumah tangga. Anak sudah merasa tidak nyaman di rumah. Anda sudah tidak punya lagi telinga untuk mendengarkan dia. Sudah tidak ada lagi bahu untuk menopang ketika dia bersandar. Dan nanti di sesi tentang bunuh diri Anda bisa lihat ulasan saya soal ini. Dan yang berikut itu, percayalah tidak pernah ada anak yang baik karena dimarahi. Karena semakin Anda marah, maka dia akan semakin menjauh. Dan Anda lama-lama akan tidak mengenal dia dan kehilangan dia. Nah, itu dia bahayanya memelihara kemarahan. Sahabat Sang Jiwa, di akhir cerita ini saya ingin mengingatkan satu hal. Ketika kita memarahi anak kita, itu ibarat kita menempa besi, memukulnya setiap hari hingga dia tajam. Dan hati-hati, pada akhirnya dia akan menghujam lubuk hati kita sendiri. Kisah ini disampaikan oleh orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Salam Sang Jiwa.